Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali kawan-kawan pecinta catur. Selamat datang kembali di channel kami Suyut MN Chess. Di video kali ini saya akan mengajarkan ending elementary position, balik lagi ya. Jadi ini posisinya putih Raja Pion 2 melawan Raja Pion 2 juga ya. Jadi saya sebutkan rajanya putih dulu, posisi di E8, pion di G5, dan pion satunya di A2 ya. Hitam, raja di H7, pion di G7, dan pion di H6. Tentunya pada saat diagram ini waktunya putih jalan dan dipastikan putih menang ya. Tentunya langkahnya harus cukup bagus dan akurat. Mari kita mulai. Langkah pertama untuk putih ini harus bagus ya. Jadi kalau suatu misal ini langkahnya A4 ya tentunya banyak remisnya ya. Tinggal A kali, maksud kami H kali G5, A5, G4, A6, G3, A7, G2. Tentunya sama-sama jadi menteri ya, dan dipastikan ini banyak remisnya ya. Jadi kurang bagus ya untuk putih ya kalau langkah seperti itu ya. Oke, saya kembalikan posisi dari A4. Jadi A4 ditunda. Jadi sebagai pemain putih langkahnya cukup harus bagus ya. Jadi kalau G kali H6 nah, tentunya blunder ya. Langsung dibalas sama hitam G5. Jadi malah hitam jadi duluan dan bisa kalah ya. A4, G4, A5, G3, A6, G2, A7 ya. Setelah jadi menteri otomatis bisa ngecek di G8 ya. Tentunya putih tambah lebih kalah ya. Padahal ini putih menang ya. Jadi langkahnya kurang bagus ya untuk putih ya. Mari saya tunjukkan yang terbaik untuk putih ya. Oke, jadi A4 juga salah, G kali H6 juga salah. Tentunya langkah yang terbaik untuk putih G6 ya. G6 ini langkah cukup bagus dan menentukan untuk kemenangan ya. Jadi kalau raja kali G6 tentunya A4 ya. Jadi kalau mungkin H5 ya, A5, H4, A6, H3, H2 tentunya jadi dulu dan pionnya pasti kena ya yang ada di H3 itu. Setelah H2 ya tentu jadi menteri dan tentunya pion H2 ini tidak bisa promosi karena keduluan jadi menteri yang ada di A8 ya, paham ya? Oke, jadi kalau pas posisi G6 ini tanda seru sekali. Jadi saya kembalikan posisi dari awal. Jadi G6 tentunya hitam cukup bagus ya. Langkahnya raja di G8 ya. Jadi kalau raja H6 ya tentunya mungkin jadi menteri dulu kena cekmat ya. Dan jadi menteri kemakan ya. Jadi raja G8 cukup bagus sekali. Langsung dibalas sama putih A4, H5, A5, H4, A6, H3, A7, H2, jadi menteri, A8, hitam juga langkah bagus juga kan, jadi menteri. Sama-sama jadi menteri. Jadi putih juga kesulitan ini kalau menteri makan H1 nggak mungkin, otomatis hitam membentuk stalemate ya. Tadi saya sebutkan kalau raja G8 itu cukup bagus, tapi kalau raja H8 ya tentunya kalah ya, langsung bunyi cek ya. Ini raja G8 membentuk stalemate ya, tapi ini putih menang ya. Jadi pas pada saat posisi begini putih menang. Apa langkah putih yang terbaik ya? Langkah yang terbaik untuk putih menteri ke B8 ya. Jadi jangan main-main dengan asal sama ya. Kalau menteri di C8 ya tentunya blunder dan ini bisa remis ya. Mari kita periksa kalau menteri C8 dia tetap membuang menteri H3 ya kan. Kalau dia menteri ke D8 ya baru menteri ngecek posisi di
D3 ya. Jadi terpaksa ditutup, menteri ke E7 ya, menteri kali E7, raja kali E7 dan raja di H8 ya, membentuk stalemate juga kan ya, tentunya remis ya. Jadi kalau menteri di di C8 juga remis ya. Oke, saya kembalikan posisi dari menteri di B8, menteri di C8. Sekarang kalau menteri di langsung ya, menteri di D8 ya juga remis karena ada menteri ke B7. Jadi rajanya juga tidak bisa keluar kan. Tentunya remis juga ini ya. Kalau menteri ke di D5 nggak mungkin ya kan. Terpaksa ini nggak bisa ngecek ya. Baru nanti bisa dicek terus ya sama hitam ya. Jadi blunder juga menteri di D8 ya. Mari kita periksa lagi. Tentunya menteri C8 ada menteri H3 ya. Menteri C8 ada menteri H3. Menteri D8 ada menteri ke E6 cek ya. Jadi remis ya. Paham ya. Yang menang itu saya sebutkan tadi menteri ke B8 ya. Setelah menteri B8 barulah menteri ke H2 lagi kan. Barulah menteri ke D8 ya. Jadi menterinya ini tidak bisa membatasi berada di C7 karena ada menteri D8 ya. Jadi kalau menteri ke E5 otomatis tinggal jalan cek, dibales cek, langsung mat ya. Raja ke D7 tentunya nggak mungkin. Tentu menteri dikasihkan lagi di H4 ya kan. Setelah menteri dikasihkan lagi di H4 barulah menteri dicekkan di D5. Setelah menteri cek di D5, raja di H8 baru membentuk posisi seperti tadi, menteri di A8 lagi ya. Menteri di A8 tanda seru lagi dan langsung hitam menyerah karena melihat menteri yang di H1 ya tinggal menteri kali H1 bunyi cek ya, tentunya langsung kalah. Apa langkahnya? Dia mau menteri ke F6 ya juga raja ke D7. Menteri ke E1 ya tinggal raja ke F7 ya. Jadi langsung kalah ya. Jadi terpaksa ini hitam menyerah ya. Oke, jadi saya akhiri sampai di sini ending kami. Sekarang akan saya lanjutkan menjawab problem dan mengasih problem-problem yang baru untuk junior, pembelajaran junior junior G tentunya 5 tahun, 6 tahun, dan 7 tahun ya. Jadi Math in 1, Math in 2, dan Math in 3 untuk kawan-kawan catur. Oke. Ini jawaban problem yang pertama ya untuk kawan-kawan catur yang 3 langkah cekmat ya. Tentunya terima kasih sudah menjawab kalau bagi yang bisa ya. Langkah yang pertama ini kuda ke D5 cek. Nggak ada lagi selain dimakan karena raja E8 ada gajah B5. Terpaksa E kali D5 barulah kuda ke G6 cek. Kalau dipukul pakai pion F tentunya gajah ke G5 cekmat. Kalau dipukul pakai pion H tentunya menteri ke E5 cek ya. Jadi 3 langkah ya. Oke, jadi problem yang pertama ya. Sekarang problem yang kedua untuk 3 langkah. Oke, ini problem yang kedua ya. Jadi terima kasih sudah menjawabnya kawan-kawan catur dan adik-adik junior yang baru belajar. Tentunya juga mungkin bisa ya menjawabnya ya. Mari kita mulai langkah yang pertama. Apa mungkin sama dengan jawaban saya adik-adik junior atau kawan-kawan catur ya. Tentunya langkahnya kuda ke C5. Kalau dimakan pakai pion D kali C5 tentunya buang kuda lagi di D4, kuda kali D4, C kali D4 baru menteri ke E4. Jadi 3 langkah cekmat ya. Oke, jadi itu pun kalau dimakan pakai pion ya. Jadi kalau dimakan pakai menteri kali C5 tentunya kudanya dibuang di C7 cek. Setelah menteri kali C7 baru menteri ke E4 ya. Jadi tetap 3 langkah ya. Oke, jadi kalau sudah bisa ini akan saya jawab yang problem yang ketiga yang tidak beraturan sudah menang sebanyak-banyaknya tapi raja cuma
raja pion dan buahnya putih masih komplit, tapi mematikan 3 langkah ya. Oke. Ini problem yang 3 langkah yang tidak beraturan karena sudah perwiranya sudah menang banyak, tapi tinggal pion-pion aja ya. Apa langkah yang pertama ya? Terima kasih untuk adik-adik junior dan kawan-kawan catur yang sudah bisa menjawabnya ya. Uh, Langkah yang terbaik untuk putih ini apa? Jadi kalau misalkan suatu misal kuda ke B5 tentunya remis ya. Hitam stalemate, tidak bisa kemana-mana ya, tentu langkah salah kuda B5. Langkah yang terbaik untuk putih, langkah kuncinya ini menteri ke G4 ya. Kalau menteri ke G4, kalau suatu misal ini F kali G4 ya tentunya baru kuda ke B5. Jadi tinggal jalan raja karena sudah stalemate. Kalau raja di F5 tentunya kuda D6 cek, kemana aja sudah tidak bisa ya. Kalau raja di F3 tentunya gajah yang ngecek di D5, tentunya checkmate dalam waktu 3 langkah ya. Oke, saya ulangi lagi, saya periksa lagi. Makan menteri checkmate, sekarang langkah pion. Kalau pion B5 ya baru menteri ke G8 ya. Jadi kalau raja di F3 tentunya gajah di D5 cek ya. Kalau suatu misal raja di D4 ya menteri D5 cekmat juga ya dalam waktu hitungan 3 langkah ya. Oke. Apa langkahnya setelah menteri G4 mungkin dia jalan raja ndak pion, ndak makan menteri, ndak jalan pion, mungkin jalan raja D4 ya tetap aja menteri ke G8 kuncinya. Jadi kalau raja ke E4 ya cek di D5 ya kan. Kalau raja C5 ya menteri ngecek di C4 ya. Jadi paham ya, jadi hitungannya tetap 3 langkah ya. Oke, kalau sudah paham ini saya kasih problem 1 langkah, 2 diagram aja, terus 2 langkah juga dia diagram made into, 3 langkah untuk kawan-kawan catur, 1 diagram aja ya. Oke, jadi durasinya biar tidak panjang-panjang. Oke. Ini pembelajaran adik-adik junior, tentunya yang 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun ya, junior G ya. Putih jalan mematikan hitam 1 langkah, silahkan mencoba. Ini made in one yang kedua ya. Jadi putih melangkah, 1 langkah, hitam checkmate ya. Oke. Ini made in two ya, jadi mati dalam 2 langkah ya, hitam ya. Tentunya adik-adik junior yang baru belajar ya. Posisinya ini raja di B3 putih ya, benteng di D3 dan gajah di F5. Sedangkan hitam raja di C1 dan pion di F6. Silahkan mencoba. Putih mematikan hitam dalam waktu 2 langkah. Oke. Oke, ini made into ya, jadi made into yang kedua ya. Jadi putih jalan, hitam mati dalam 2 langkah ya. Silakan mencoba. Saya sebutkan raja di H2, menteri di E7 untuk putih ya. Rajanya hitam di H4, benteng di G5 dan pion di H5 ya. Oke, adik-adik junior silakan mencoba. Putih jalan mematkan hitam dalam waktu 2 langkah. Ini untuk kawan-kawan catur ya. Jadi putih jalan 3 langkah mengematkan hitam ya. Saya sebutkan posisinya putih dulu ya. Raja ke D1, menteri di H1, kuda di B5, kuda di E4, gajah di A4, gajah di G3, pion di G4, benteng di G7 ya. Saya ulangi, raja D1, menteri H1, kuda di B5, kuda di E4, gajah di A4, gajah di G3, pion di G4, benteng di G7. Sedangkan hitam, rajanya posisi di E6 ya, raja di E6, menteri di A7 ya, benteng di E8 dan benteng di F8. Jadi 2 bentengnya berderet ya, benteng F8 dan benteng E8, kuda di E7, pion di
F6, pion lagi di D5, pion lagi di D4, pion lagi di C4, pion lagi di C7, pion lagi di A6, pion mau promosi di B2, dan gajahnya di A2 ya. Jadi untuk hitam saya ulangi, raja di E6, menteri A7, benteng F8 dan E8. Sekarang gajahnya di A2. Terus untuk pion A6, C7, B2, C4, D5, D4, F6, dan kuda di E7 ya. Oke, jadi putih mengematkan hitam dalam waktu 3 langkah. Silakan mencoba kawan-kawan catur. Setelah ini saya mohon pamit dulu. Salam Gen Unasumus. Jika senang dengan ending elementary dan problem-problem ini, silakan subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Salam Gen Unasumus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.